Yo sobat film, balik lagi dengan gue di channel Pengamat Film. Mari kita review film bersama. Pada kesempatan kali ini, gue akan review film Demon Slayer, atau kita kenal dengan bahasa Jepangnya Kimetsu no Yaiba, yaitu film movie Infinity Castle. Kalian pasti tahu dong film Kimetsu no Yaiba Infinity Castle. Film Kimetsu no Yaiba Infinity Castle ini adalah adaptasi film trilogi dari arc terakhir manga Demon Slayer karya Koyoharu Gotoge, diproduksi oleh Ufotable. Bagian pertama berjudul Demon Slayer atau Kimetsu no Yaiba The Movie Infinity Castle. Di sini ada part 1 ya. Kalau misalkan Infinity Castle itu kayaknya dibagi beberapa part gitu. Mungkin ada 2 part. Tapi yang di sini gua review adalah part satunya, yang Akaza Returns. Rilis di Jepang pada 18 Juli 2025. Di Indonesia pada 15 Agustus 2025 dan sukses besar secara box office dengan pendapatan lebih dari 649 US dollar. Apa kalian tahu? Bahkan film ini pecah rekor sebagai film Jepang terlaris sepanjang masa. Ini bukan sekedar komplikasi episode seperti arc sebelumnya, tapi film full length yang intens, berdurasi sekitar 2 jam 35 menit. Review ini fokus pada bagian 1. Berdasarkan ulasan dari CNN Indonesia, IMDb, dan Games Radar, siap-siap, ini klimaks epic yang bikin hati berdegup kencang. Cerita singkat film. Setelah Akashira training, Muzan Kibutsuji, yaitu Raja Iblis, melancarkan serangan balik ke markas Demon Slayer Corps. Tanjiro Komado bersama Hashira, yaitu para pilar terkuat yang ada di situ ya, dan teman-temannya terjebak di Infinity Castle, yaitu benteng dimensi tak berujung milik Muzan. Di sini, pertarungan sengit melawan upper rank demon dimulai. Penuh strategi, pengorbanan, dan rahasia gelap masa lalu. Bagian 1 ini adaptasi dari chapter 137 sampai 150-an di manganya. Fokus pada pertempuran awal yang brutal, terutama kembalinya Akaza, yaitu upper rank nomor 3. Ini pembuka trilogi yang bisa bikin penasaran. Nunggu bagian 2 diprediksi 2027 dan 3 mungkin 2029 kayaknya. Ceritanya gelap, emosional, dan penuh aksi non-stop, tapi tetap setia pada tema keluarga, balas dendam, dan harapan. Kekuatan atau kelebihan di film ini: animasi Ufotable yang mind-blowing, visualnya level dewa, setiap gerakan pedang dicirin, efek darah, dan desain Infinity Castle yang bisa berubah-ubah seperti labirin mimpi buruk terasa hidup dan artistik. Estetik juga sih bentuknya. Adegan pertarungan Tanjiro versus Akaza disebut-sebut sebagai salah satu yang terbaik di anime sepanjang masa. Intens dan penuh detail, seperti lukisan bergerak. Reviewer di IMDb bilang, setiap frame terasa hidup, seperti lukisan yang basah oleh emosi dan energi. Di balik layar lebar IMAX, ini bikin mata serasa meleleh. Aksi dan soundtrack yang epic. Pertarungan nggak cuma gore, tapi strategis dan emosional. Musik Lisa dan komposer lainnya, campur orkestra modern dengan instrumen tradisional Jepang, bikin tiap clash pedang terasa menggetarkan. Games Radar menyebutnya fantastik karena urgensi dan chaosnya yang bikin tegang. Cocok buat fans yang suka Mugen Train, tapi kali ini lebih besar skalanya. Pengembangan karakter yang dalam. Tanjiro tetap jadi hero relatable, tapi arc ini kasih spotlight ke Hashira seperti Gyu, Shinobu, dan Rengoku. Flashbacknya bikin mewek. Tema pengorbanan dan trauma masa lalu bikin cerita nggak cuma aksi, tapi juga nyentuh hati. CNN Indonesia bilang, ini pembuka meyakinkan dari trilogi penutup saga yang krusial. Produksi kelas Hollywood, CGI dan voice actingnya dalam sub Indo atau dub Indo gitu ya, top. Pokoknya top. Natsuki Hanae sebagai Tanjiro dan Akira Ishida sebagai Muzan. Bawa intensitas baru, ini bukti Ufotable nggak pernah mengecewakan. Kelemahan dalam film ini: pacing yang kadang lambat,
bagian awal banyak flashback untuk bangun backstory yang bisa dibikin alur terasa destruktif bagi yang buru-buru pengen aksi. Beberapa review di IMDb bilang ini sebagai flawed meskipun overall positif. Kalau kamu baca manga mungkin lebih sabar. Cliffhanger yang bikin frustasi. Sebagai bagian satu dari trilogi, endingnya tebing curam, yaitu bikin nunggu bertahun-tahun buat lanjutannya. Crunchyroll bilang ada urgensi dari fans, tapi jadwalnya masih misterius, belum ada kepastian. Kurang inovatif buat non-fans. Kalau belum nonton season sebelumnya, konteksnya bisa overwhelming, tapi untungnya ada rekap singkat di awal. Jadi kita bisa tahu gitu kan film-film sebelumnya ceritanya gimana. Ya, jadi tadi review singkat dari pengamat film. Dan sekarang penilaian dari pengamat film adalah 9/10. Animasi dan emosi 10/10 sih menurut pengamat film. Patching potong jadi 8. Ya, ada patching potong jadi 8/10. Overall ini puncak Demon Slayer yang layak pecah rekor. Siapa yang harus nonton? Siapa yang harus nonton coba? Wajib buat fans Kimetsu no Yaiba yang udah maraton sampai Hashira Training. Cocok juga buat para pecinta anime action seperti Jujutsu Kaisen atau Attack on Titan. Bahkan rating di IMDb sampai 8,5/10. Rotten Tomatoes diprediksi 95% lebih. Tips nonton Kimetsu no Yaiba: nonton di bioskop seperti CGV atau XXI di Indonesia dengan sub-indo resmi dari Crunchyroll atau Aniplex. Refresh manga chapter 137 ke atas atau rewatch Mugen Train biar paham. Streaming mungkin akhir 2025 di Netflix atau Crunchyroll. Ya, ini cukup menarik untuk dibahas. Demon Slayer atau Kimetsu no Yaiba Infinite Castle memang sangatlah estetik dan artistik. Gue cukup suka dengan film ini, dan bahkan pengamat film rekomendasiin film ini juga ke kalian. Menurut kalian gimana? Kalau misalkan kalian punya analisis lain dan pengamatan lain, boleh komen di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dari pengamat film. Bye-bye.